Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Kasari dari SMP Negeri 54 Palembang. Pada kesempatan ini saya menguraikan kompetensi sosial emosional, salah satu tugas pada modul 2.2, koneksi antar materi. Ada banyak hal yang mempengaruhi proses pembelajaran anak. Salah satunya kompetensi sosial emosional. Apa itu pembelajaran sosial emosional? Pembelajaran sosial emosional adalah proses pembentukan diri dan kemampuan relasi. Mengapa pembelajaran sosial emosional itu menjadi penting? Proses ini akan membantu kehidupan anak, baik di sekolah, lingkungan kerja, maupun di masyarakat. Orang yang mempunyai sosial emosional yang baik jauh lebih mampu menerima dan melakukan tantangan, lebih mudah belajar, bersikap profesional, dan mudah bersosialisasi. Lalu, apa saja kompetensi sosial emosional itu? 5 kompetensi sosial emosional menurut Castle dimulai dari kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang pertama adalah kesadaran diri atau self-awareness. Kesadaran diri adalah kemampuan mengenali diri secara akurat mengenai emosi, pikiran, dan nilai atau value diri. Yang kedua adalah pengelolaan diri atau self-management, yaitu kemampuan mengatur emosi, pikiran, perilaku di berbagai situasi. Kemampuan ini juga berkaitan dengan manajemen stres, hasrat, dan bertahan menghadapi tantangan. Yang ketiga adalah kesadaran sosial atau empati, disebut juga dengan social awareness, yaitu kemampuan berempati dengan orang lain dan mengambil perspektif dari berbagai sudut pandang. Yang keempat, keterampilan berelasi atau relationship skill, yaitu kemampuan untuk membangun hubungan yang sehat antar individu dan kelompok. Yang kelima, pengambilan keputusan bertanggung jawab atau responsible decision making, yaitu kemampuan berkaitan dengan pembuatan pilihan konstruksif yang benar dan cara bertindak sesuai etis, norma sosial, dan keselamatan. Bagaimana penerapan kompetensi sosial emosional di sekolah? Sebenarnya kita sudah menerapkannya selama ini, hanya saja kita tidak mengenal secara teorinya. Contoh, dalam kegiatan rutin, kita sudah melaksanakan KIC itu dalam bentuk ekskul, apel pagi, senam bersama, Jumat pagi, dan sebagainya. Ketika terintegrasi dalam pembelajaran, kita sudah menerapkan ketika di awal pembelajaran kita mengajak anak untuk fokus dan berdoa. Pada inti pembelajaran kita pernah menerapkan teknik menulis puisi menggunakan akrostik, dan ketika di akhir pembelajaran kita sudah mengajak anak untuk merefleksikan apa yang mereka rasakan ketika pembelajaran berlangsung. Sedangkan sebagai protokol, kita sudah menerapkan dengan mengajak anak untuk menjaga ketenangan di perpustakaan, tertib saat di musola, dan sebagainya. Lalu bagaimana koneksi dengan materi lain? Jika dikaitkan dengan filosofi Gajah Dewantara, salah satu tujuan pendidikan adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan emosional yang stabil, maka keselamatan akan lebih mudah tercapai, demikian juga dengan kebahagiaan. Sementara dalam proses inquiry apresiatif, kita diminta memetakan peserta didik, terutama dari sisi hal yang positif, dan ini tentu saja akan menciptakan kebahagiaan. Sedangkan pada penerapan budaya positif, ketika KSE itu diterapkan secara rutin, protokol, dan integrasi, maka penerapan budaya positif sudah pasti terlaksana. Demikian juga dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kita sudah memetakan peserta didik berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil mereka. Dengan mengetahui profil, minat, dan kesiapan belajar peserta didik, maka guru juga bisa mengatur sosial emosional untuk mengetahui sosial emosional pada peserta didiknya. Demikian pemaparan saya mengenai kompetensi sosial emosional. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.